Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholeh dan sholihah, mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum ro' tafkhim, ro' tarkik, dan ro' jawazul wajhain. Pelajaran hukum ro' ini terdapat pada materi kelas 6 pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita membahas tentang hukum ro' tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ketahui bersama kompetensi dasar pembelajaran hukum ro', tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Yang pertama, kompetensi dasar yaitu 3.3 menerapkan hukum bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi dasar atau KD 4.3 mempraktikkan hukum bacaan tafkhim, tarkik, jawazul wajhain dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, agar kita lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan kita untuk belajar, maka kita perlu menampilkan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik mampu menemukan hukum bacaan ro' tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengumpulkan contoh hukum bacaan ro', tarkik, tafkhim, dan jawazul wajhain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian, peserta didik mampu menunjukkan contoh hukum bacaan ro' yang dibaca tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan hukum bacaan ro' yang dibaca tafkhim, tarkik sesuai dengan ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan bersama hukum ro' ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tafkhim, yang kedua yaitu tarkik, dan yang ketiga yaitu jawazul wajhain. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah hukum ro' tafkhim. Pengertian hukum ro' tafkhim adalah sebagai berikut. Tafkhim artinya menebalkan, membesarkan, menggemukkan. Cara membaca ro' tafkhim yaitu ditebalkan makhraj dan suaranya, dan kedua bibirnya moncong ke depan, atau dalam bahasa Jawanya adalah mencucuk. Bacaan ro' tafkhim ini terdapat di dalam Al-Quran. Ro' tafkhim dibaca apabila yang pertama, ro' berharokat fathah atau fathatain. Contoh, rozako, tabaroka, wamro'atuh, rabbana atina khabiro. Selanjutnya, ro' berharokat dhammah atau dhammahtain. Contoh, ruziqna, kabirun, rufi'a, nasrullah, kafaru bih. Selanjutnya, ro' sukun atau sukun karena waqaf yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contoh, wa arsala, yurja'un, wanhar, wal abtar, alhaakumut takatsur. Selanjutnya, ro' sukun karena waqaf yang didahului dengan mad fathah atau mad dhammah. Contoh, ma'al abrar wal ghafur.
ibadiyasy syakur. Selanjutnya ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Wal fajr, walayalin asr, wala yuridu bikumul usr. Selanjutnya ro sukun karena waqaf didahului dengan huruf isti'la yang sukun. Contoh ainal kitr, mim misr. Selanjutnya ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup. Firqah, mirsyad. Ro sukun yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Contoh inirtabtum, rabbirhamhuma, irji'i ila rabbiki. Nah, tadi sudah kita bahas tentang huruf ro tafkhim. Sekarang mari kita bahas selanjutnya, yaitu hukum ro tarkik. Pengertian hukum ro tarkik adalah tarkik artinya tipis atau menipiskan. Cara membacanya ditipiskan, kedengaran suara yang kurus dan ringan, kedua bibir mundur ke belakang atau meringis. Ro dibaca tarkik apabila yang pertama, ro berharokat kasroh baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata, pada kata kerja fiil ataupun kata benda atau isim. Contoh rihlah, al-qari'ah, al-bariyah, min syarri matla'il fajr. Ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contoh ghairi, tayra, mughirat, khair, qadir. Kemudian ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Contoh miryah, fir'aun, anzirhum, wastaghfir, am lam tunzirhum. Nah, demikian tadi untuk pembahasan hukum ro tarkik. Selanjutnya kita bahas bersama-sama hukum ro jawazul wajhain. Nah, sekarang pengertian dari jawazul wajhain. Jawazul wajhain secara bahasa artinya wajah dua. Artinya kita boleh membaca ro tafkhim dan juga bisa dibaca ro tarkik. Artinya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Hukum ro jawazul wajhain ini terjadi apabila pertama ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contoh kullu firqin. Kita contohkan ketika dibaca tafkhim kullu firqin. Kita contohkan ketika dibaca tarqiq artinya tipis, kullu firqin. Ro sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf isti'la yang sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh. Contoh kita baca tafkhim terlebih dahulu, bimisro, bimisro. Kemudian kita berikan contoh ro yang dibaca tarqiq, bimisro, bimisro. Selanjutnya ro sukun karena waqaf dan setelahnya ada ya yang dibuang. Contoh kita contohkan ro yang dibaca tafkhim terlebih dahulu, asri, asri. Kemudian kita contohkan dibaca tarqiq, asri, asri, fa asri,
fa'asri. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang hukum ro. Hukum ro dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tafkhim, yang kedua adalah tarkib, dan yang ketiga adalah jawazul wajhain. Tafkhim artinya tebal, sedangkan tarkik artinya tipis. Kemudian jawazul wajhain artinya boleh dibaca dua-duanya, yaitu boleh dibaca tafkhim tebal dan boleh dibaca tarkik tipis. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hukum ro pada materi hukum hadis di kelas 6. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Mari kita tutup belajar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.